Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang kecerdasan emosional dan perkembangan sosial anak. Saya Siti Khadijah dengan NIM 2108056005. Saya Lintang Anissa Aziz dengan NIM 2108056011. Saya Fadilatul Mubarokah dengan NIM 2108056017. Oke, dan saya Dita Susia Prihatin dengan nomor NIM 2108056018. Saya Rizky Yunia Azahra dengan NIM 2108056023. Baik, yang pertama adalah pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dengan bahasa Inggris Emotional Quotient dengan disingkat EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan kecerdasan atau intelligence mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Aspek-aspek kecerdasan emosional. Menurut Goleman tahun 2000, aspek kecerdasan emosional terdiri dari 5, yaitu 1. Pengenalan diri, 2. Pengelola emosi dan pengendalian diri, 3. Memotivasi diri sendiri, 4. Mengenali emosi orang lain dan empati, dan yang kelima, membina hubungan atau keterampilan sosial. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Salovey dan Mayer pada tahun 1990. Mengungkapkan 5 aspek kecerdasan emosional. Yang pertama ada persepsi, yaitu kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri dan dapat mengekspresikan kebutuhan emosionalnya. Yang kedua ada asimilasi. Apa sih asimilasi? Asimilasi adalah suatu kemampuan untuk membedakan antara emosi-emosi yang berbeda yang individu rasakan dan memilih mana di antara emosi-emosi tersebut yang dapat mempengaruhi proses berpikir. Yang ketiga ada pemahaman, yaitu kemampuan individu untuk memahami emosi yang kompleks seperti perasaan bersama, dari kesetiaan dan pengkhianatan. Yang keempat ada understanding, adalah kemampuan untuk membedakan emosi-emosi yang muncul dari persepsi. Pentingnya mengatasi respon emosi negatif, termasuk kemampuan untuk memahami ekspresi emosional dan tingkah laku lainnya. Dan yang terakhir ada pengelolaan, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan atau tidak menghubungkan emosi-emosi tergantung kegunaan pada situasi yang dihadapinya. Komponen kecerdasan emosional yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua yaitu mampu mengatur diri sendiri, yang ketiga kemampuan sosial, yang keempat empati, dan yang kelima motivasi. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu ada 2 faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam seseorang, diantaranya hereditas. Hereditas itu faktor pembawaan atau bakat. Faktor internal yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Hal ini tergantung pada pengalaman dan hasil pembelajaran emosional yang bersangkutan. Yang kedua adalah agama. Faktor agama memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Agama memberikan pondasi yang kuat pada diri seseorang agar jiwanya teguh dan tak mudah tergoncangkan oleh apapun. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang yang berasal dari luar dirinya. Faktor eksternal ini diantaranya adalah, yang pertama adalah lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak, sehingga anak akan mampu mencapai tingkat kematangan. Nah, kematangan di sini adalah bisa dikatakan sebagai seorang individu di mana ia dapat menguasai lingkungannya secara aktif. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, di sini terdapat 2 keuntungan kalau sekolah berhasil mengembangkan kemampuan siswa dalam mengendalikan emosi. Yang pertama adalah emosi yang terkendalikan memberikan dasar bagi otak untuk dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua adalah emosi yang terkendali akan menghasilkan perilaku yang baik.
Oleh karena itu, orang tua dan guru sebagai pendidik haruslah menjadi seorang pendidik yang mempunyai pemahaman yang cukup terhadap dasar-dasar kecerdasan emosional. Yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat merupakan salah satu faktor dari luar yang mempengaruhi kecerdasan emosional, di mana masyarakat yang maju dan kompleks tuntutan hidupnya cenderung mendorong untuk hidup dalam situasi kompetitif, penuh saingan dan individualis dibanding dengan masyarakat sederhana. Nah, faktor masyarakat terdiri dari lingkungan sosial dan non-sosial. Lingkungan sosial meliputi keluarga, guru, dan siswa, sedangkan non-sosial meliputi keadaan sekolah, alam sekitar, dan lain-lain. Konsep kecerdasan emosional menurut perspektif Islam. Kecerdasan emosional memang merupakan istilah yang relatif, tetapi bila ditelaah lebih dalam dan ditelaah isinya, sebenarnya bukanlah hal yang baru. Dalam ajaran Islam sendiri, termasuk dalam pengembangan pendidikan Islam seperti kesadaran diri, pengendalian diri, ketekunan, semangat, motivasi diri, empati terhadap sesama, dan keterampilan sosial sudah dibahas di dalam Al-Quran. Prosesi tersebut pada hakikatnya menghasilkan bagaimana seseorang akan mengetahui, menguasai, dan mengendalikan emosi yang kesemuanya itu sering disebut dengan sikap kedewasaan seseorang, yaitu kecerdasan emosional. Keterkaitan konsep kecerdasan emosional dengan konsep pendidikan Islam telah terlihat pada tataran hubungan diri dan hubungan sosial antar manusia. Oke, selanjutnya ada perkembangan sosial anak. Apa sih itu perkembangan sosial anak? Nah, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya tentang bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, melebur diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Indikator perkembangan sosial anak. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Ketiga, berbagi dengan orang lain. Keempat, menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, bersifat kooperatif dengan teman. Ketujuh, menunjukkan sikap toleran. Yang kedelapan, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kesembilan, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Dan dari beberapa indikator tersebut yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat mengembangkan perkembangan sosial anak, diantaranya yaitu yang pertama, bermain dengan teman sebaya, dan yang kedua, bersikap kooperatif dengan teman. Tahapan perkembangan sosial anak. Menurut Caca, tahap perkembangan sosial anak dibagi menjadi 5, yaitu masa kanak-kanak awal yang dimulai dari 0 sampai 3 tahun. Masa di mana anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain, belajar berbagai macam gerak olah tubuh dan pengenalan terhadap lingkungan. Contohnya merangkak, belajar berdiri, dan memperhatikan orang lain. Yang kedua yaitu masa krisi, yaitu antara 3 sampai 4 tahun. Masa tingkat sosialisasi anak dalam kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, dan lingkungannya. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir, subjektif menuju objektif. Pada masa ini, perkembangan sosial anak mulai terlihat dari yang didasari dari bimbingan orang tua sejak awal, yang diperhatikan dari cara bicaranya, berinteraksi dengan teman sebayanya. Tanda-tandanya adalah anak mulai memahami akan aturan-aturan yang ada di keluarganya atau lingkungannya. Anak mulai mampu membedakan baik dan buruk buat dirinya. Anak mulai bisa memahami hak dan kepentingan orang lain. Anak mulai bermain dan komunikasi dengan orang yang di sekitarnya. Masa anak sekolah. Yang keempat adalah masa anak sekolah objektif. Itu masa di mana periode anak mulai bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Yang kelima adalah masa kritis 2.
prepuber, yaitu anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai perasaan, sehingga mendorong anak bersosialisasi dengan teman sebayanya dan lingkungan sekitarnya dan masyarakat. Aspek perkembangan sosial anak yang pertama adalah nilai agama dan moral. Anak perlu mengenal agama yang dianut dan menjalankan ibadah dan berkomunitas. Agama juga mengajarkan sikap-sikap seperti menolong sesama, jujur, sopan, hormat, dan toleransi dengan penganut agama yang berbeda. Yang kedua adalah fisik dan motorik, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh. Yang ketiga adalah kognitif. Pertumbuhan di area ini sangat luas, tidak hanya di sekolah, tetapi juga dari permainan-permainan yang mengajak anak untuk berpikir. Yang keempat adalah sosial emosional. Pada aspek tahap perkembangan yang satu ini sangat terkait erat dengan pengenalan diri dan orang-orang di sekitar. Yang kelima adalah anak lebih memahami hal yang dimaksudkan oleh orang tua, seperti perintah, aturan, cerita, dan menghargai bacaan. Ia bisa berbahasa dengan baik, seperti tanya jawab dan menceritakan kembali. Ini adalah bagian dari bahasa. Kemudian yang terakhir adalah seni. Dia bisa bereksplorasi dan mengekspresikan diri dalam hal musik, drama, lukisan, kerajinan, dan masih banyak lagi. Ia juga lebih menghargai hasil karya seni. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial anak. Di antara faktor yang terkait dengan keluarga dan yang banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak adalah hal-hal yang berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, serta sikap dan kebiasaan orang tua. Yang kedua, faktor dari luar rumah. Pengalaman sosial awal di luar rumah melengkapi pengalaman di dalam rumah dan merupakan penentu yang penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. Oke, dan yang terakhir ada faktor yang menghambat perkembangan sosial anak. Yang pertama ada tingkah laku agresif. Biasanya mulai tampak sejak usia 2 tahun, tetapi sampai usia 4 tahun tingkah laku ini masih sering muncul. Terlihat dari seringnya anak TK saling menyerang secara fisik, misalnya mendorong, memukul, dan berkelahi. Yang kedua ada pemalu. Rasa malu biasanya sudah terlihat sejak anak sudah mengenal orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, anak yang manja. Memanjakan anak adalah suatu sikap orang tua yang selalu mengalah pada anaknya, membatalkan perintah atau larangan hanya karena anak menjerit, menentang, membantah. Dan yang keempat ada perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa ini muncul sekitar 3 tahun dan sampai meningkat dengan bertambahnya kesempatan. Dan yang terakhir ada perilaku merusak. Ledakan amarah yang dilakukan oleh anak sering disertai tindakan merusak benda-benda di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.